koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Yulin Ika Nilasari, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Saya dari SD Negeri Donan 04. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Sistem AMO. Pendidikan yang berdasarkan pada ASI, ASA, dan ASU. Yang kedua, pendidikan perubahan, bahwa pendidikan berubah mengikuti perkembangan zaman. Yang ketiga, pendidikan berorientasi pada murid. Proses pembelajaran harus disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan, dan minat peserta didik, sehingga mereka dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Yang keempat, pendidikan mengacu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kelima, pendidikan itu memerdekakan, yaitu membebaskan siswa dari segala ikatan, meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Dan yang keenam adalah pendidikan budi pekerti. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh, untuk menjadikan dirinya, kemerdekaan diri, dan kemerdekaan orang lain. Sebelum mempelajari modul ini, saya percaya bahwa anak hanyalah selembar kertas putih, dan kewajiban kita mengisi lembar kosong tersebut sesuai keinginan kita. Guru harus selalu di depan dan memberikan contoh. Pembelajaran yang saya lakukan hanya berfokus pada aspek kognitif. Saya merasa gagal jika peserta didik saya mendapatkan nilai di bawah KKM. Saya juga yakin pembelajaran yang terbaik adalah di dalam kelas. Di dalam kelas, anak lebih nyaman dan mudah berkonsentrasi. Namun, pemikiran saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah cara pandang saya berubah. Saya menganggap anak seperti kertas kosong ternyata adalah keliru. Anak sudah membawa coretan samar sejak lahir. Coretan samar tersebut adalah baik dan buruk, dan tugas kita adalah menuntun dan menebalkan yang baik, memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, Tutburi Handayani, dari belakang memberikan dorongan. Beri kebebasan dan kemerdekaan dalam belajar, sehingga anak bisa berinisiatif, kreatif, inovatif, dan mampu menemukan sendiri konsep ilmu pengetahuan. Ketika anak diberikan kebebasan sesuai kodratnya, yaitu bermain, anak akan merasa senang, dan tanpa sadar anak pun belajar tanpa diminta. Sekarang saya sadar bahwa aspek kognitif bukan yang terpenting,
tetapi harus selaras dengan budi pekerti. Budi pekerti adalah arah, sehingga kebebasan dibatasi oleh kebebasan orang lain, dan tentunya adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Belajar tidak harus di kelas, tetapi harus berinteraksi dengan lingkungan. Apa yang dipelajari harus punya korelasi agar apapun yang dipelajari berguna bagi kehidupannya di masyarakat. Apa yang bisa saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD? Dengan cara menerapkan Merdeka Belajar, mengajak peserta didik ikut serta dalam perencanaan pembelajaran, sehingga anak lebih antusias dalam proses pembelajaran, membuat kesepakatan bersama dalam pembelajaran, menerapkan peserta didik berpikir kreatif, inovatif, dan punya inisiatif. Menerapkan pembelajaran kontekstual, menjadikan lingkungan dan kearifan lokal sebagai sumber belajar, sehingga peserta didik mampu mengenali, melestarikan, serta mengembangkan kebudayaannya. Menanamkan budi pekerti dengan pembiasaan 5S, serta sholat duhur berjamaah. Saya juga bekerja sama dengan orang tua dan masyarakat di sekitar sekolah. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Pendidikan tidak hanya mentransfer ilmu, namun diimbangi dengan penanaman budi pekerti. Pendidik berhamba pada murid, pembelajaran berorientasi pada murid, dan membebaskan dari segala ikatan. Demikianlah kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro.